11 orang dalam kamar mandi ukuran 1,5 kali 2 meter. Dodi Triyono adalah seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia. Dia berprofesi sebagai arsitek. Selain itu, dia juga memiliki hobi mengoleksi mobil. Ada Ferrari, Lamborghini, dan Hummer. Dodi tinggal bersama anak-anaknya di rumah yang berada di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lelaki setengah umur ini mempunyai 6 orang anak, masing-masing ada 3 dari istri pertama bernama Dewi. 3 anak berasal dari istri kedua bernama Almianda Safira atau Vira, dan istri ketiga sedang hamil, namanya adalah Agnesia Kalangi, yang mana istri pertama dan kedua sudah diceraikan oleh Dodi. Pada Senin 26 Desember 2016 sore hari, Ramlan Butar-Butar turun dari mobil Suzuki R3. Ia kemudian masuk ke rumah Dodi melalui pintu teralis yang tak dikunci. Lalu sekonyong-konyong Ramlan menodongkan senjata api kepada seorang sopir keluarga Dodi dan ia pun berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, Ramlan pun turut menodongkan pistolnya kepada pembantu di rumah tersebut. Ia meminta seorang pembantu menunjukkan di mana kamar tidur Dodi. Sementara itu, 3 orang rekan Ramlan, yaitu Erwin Situmorang, Alvin Bernius Sinaga, dan Ius Pane, masuk menyusul ke dalam rumah belakangan. Mendengar ribut-ribut, putri pertama Dodi, Diona Arika, keluar dari kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Kemudian salah satu pelaku menghampirinya dan menyeret Diona. Diona diseret dari kamar lewat tangga, lalu dipukul dengan pistol. Terlihat dari CCTV, mereka mengumpulkan orang-orang di ruang tengah sambil mengintimidasi dengan pistol dan golok. Kemudian menggiring mereka ke kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Saat itu Dodi masih belum ada di dalam rumah. Datanglah Dodi beberapa saat kemudian saat para perampok selesai menggasak barang-barang berharga. Dodi datang pada pukul 14.35, kemudian ia pun ikut dimasukkan ke dalam kamar mandi bersama yang lain karena tidak mampu melawan. Erwin Situmorang membantu Ramlan dalam proses penyekapan ini. Keran air dalam kamar mandi dinyalakan, kunci dibuang, hingga grendel pintu dirusak. Maka terkuncilah 11 orang di dalam kamar mandi sempit itu. Selanjutnya, para pelaku menggeledah semua ruangan di rumah Dodi dan membawa barang-barang berharga milik pengusaha properti tersebut. Mereka pun kemudian pergi dari lokasi untuk melarikan diri. Pada Selasa 27 Desember 2016 pagi, sekitar pukul 09.25 WIB, teman Diona Airka yang bernama Sheila Putri menyambangi rumah Dodi. Sheila memutuskan ke rumah Dodi karena Diona tak bisa dihubungi sejak Senin sore. Padahal, keduanya berencana untuk jalan-jalan pada hari Senin itu. Saat dipanggil-panggil ternyata tak ada jawaban, namun pintu tidak terkunci. Sampai dia masuk ke dalam, ada rintihan di kamar mandi. Karena perempuan, dia takut dan kemudian berlari. Langsung mencari bantuan ke security bernama Lutfi. Setelah mengadu ke security, akhirnya diputuskan untuk melapor ke polisi yang berada di pos Kayu Putih. Kemudian polisi menemani Sheila untuk mengecek keadaan di rumah Diona. Mendengar ada rintihan di dalam kamar mandi, akhirnya polisi bersama warga mencoba membuka paksa pintu kamar mandi yang terkunci dari luar. Setelah pintu didobrak, polisi bersama warga di lokasi kejadian terkejut saat melihat isi di dalam kamar mandi.
Dalam kamar mandi itu, terdapat 11 korban dalam kondisi bertumpuk satu sama lainnya. 11 orang itu akhirnya dikeluarkan dari ruang sempit dan pengap. Namun sayang, 6 di antara mereka sudah tak bernyawa karena kehabisan oksigen. Tak lama kemudian, pada Rabu 28 Desember 2016, pukul 15 WIB, polisi beraksi menangkap Ramlan, Erwin, Yuspane, dan Sinaga di Gang Kalong, Bojong, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Letusan tembakan terdengar beberapa kali. Ramlan tewas usai ditembus timah panas di kaki. Erwin tersungkur karena kakinya ditembak, sedangkan Yuspane dan Sinaga kabur. Petang harinya, Sinaga ditangkap di Villa Mas Indah Blok C, Bekasi Utara. Menurut polisi, orang ini adalah sopir R3 yang digunakan untuk menyatroni rumah Dodi. Polisi menembak kaki Sinaga saat penangkapan. Satu orang lagi yakni inisial R merupakan saudara Ramlan juga diamankan polisi. R dinyatakan telah berusaha menyembunyikan kawanan perampok kejam itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Ramlan dan Erwin. Barang bukti tersebut antara lain uang rupiah, uang Thailand, 5 handphone, STNK, jaket, tas, topi, jam tangan Rolex, 2 kunci motor, dan kemeja putih. Sementara itu, Yuspane berhasil ditangkap di Medan, Sumatera Utara pada Minggu 1 Januari 2017. Ramlan disebut polisi sebagai pimpinan dari komplotan perampok tersebut dan juga otak dari perampokan dan pembunuhan itu. Ia tewas akibat kehabisan darah setelah ditembak polisi saat penangkapan. Ketiga pelaku yang masih hidup kemudian dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 KUHP tentang pencurian, dan pasal 333 KUHP tentang penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Adapun nama-nama para korban, yakni 6 korban tewas bernama Dodi Triyono, Diona Arika Andra Putri, putri pertama Dodi dari istri kedua, Dianita Gema Zalfaila, putri ketiga Dodi dari istri kedua, Amalia Kalista alias Amel, teman Gema, Sugiyanto alias Yanto, sopir, dan Tarso, sopir. Kemudian, 5 korban luka, yakni bernama Emi, pembantu, Zanet Kalila Azaria, putri kedua Dodi dari istri kedua, Santi, pembantu termasuk putri Emi, Fitriani, babysitter, Windy, babysitter. Polisi mengatakan gerombolan perampok itu tergabung dalam kelompok Korea Utara. Ramlan, yakni pentolan kawanan ini, adalah residivis kambuhan. Dia pernah beraksi merampok warga negara Korea di Cibubur pada pertengahan 2015. Dia juga pernah merampok di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 2010. Ramlan diketahui punya penyakit ginjal, jalannya pun pincang. Dia berprofesi sebagai sopir angkot. Berikut adalah peranan para pelaku. Ramlan Butar-Butar sebagai pemimpin perampok, Erwin Situmorang sebagai eksekutor perampokan, Yuspane sebagai eksekutor perampokan, dan Sinaga, sopir mobil R3 yang dikendarai untuk menyatroni rumah Dodi. 1 tahun berselang, yakni pada 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur memutuskan hukuman mati bagi ketiga terdakwa tersebut sesuai dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Menimbang bahwa para terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan pembunuhan berencana
dan pencurian dengan kekerasan, maka majelis hakim memutuskan Ridwan Sitorus alias Ius Pane dan Erwin Sitomorang pidana hukuman mati serta memutuskan Alvin Sinaga pidana hukuman seumur hidup. Ucap Hakim Ketua Gede Aryawan saat memimpin sidang putusan. Hal-hal yang memberatkan mereka adalah bahwa dari perbuatan para terdakwa membuat korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan 5 lainnya luka-luka. Perbuatan terdakwa juga sangat kejam dengan memasukkan 11 orang ke dalam kamar mandi tanpa lubang ventilasi dan tanpa penerangan kemudian dikunci. Jelas dia.